Berarti masih ada kesempatan dong buat aku untuk kerja ke Australia dengan bahasa Inggris aku yang pas-pasan. Ada, kesempatannya besar. Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel Nova Sarah Ponto. Hari ini aku khusus bikin video ini untuk kalian, untuk menjawab pertanyaan kalian yang suka banget kalian ajuin di Facebook, Instagram, atau di YouTube video aku, yaitu mengenai bahasa Inggris. Kak, aku kalau bahasa Inggrisnya pasif aku masih bisa ke Australia atau enggak ya? Hanya seputar itu pertanyaannya. Dan jawaban aku adalah semuanya tergantung visa yang akan kalian apply. Pada umumnya ada dua visa yang biasa dipakai orang Indonesia untuk kerja ke Australia. Yang pertama working holiday visa, yang kedua student visa. Nah, untuk apply working holiday visa ini kalian wajib punya IELTS yang skornya itu 4,5. IELTS itu apa kak? IELTS itu adalah salah satu tes bahasa Inggris yang akan mengukur kemampuan kalian dalam listening, writing, speaking, and reading. Tapi nggak usah parno dulu, karena skor 4,5 dalam IELTS itu adalah skor yang cukup rendah. Jadi nggak tinggi-tinggi banget. Jadi sangat amat achievable. Dalam arti lain, masih bisa kalian capai meskipun basic bahasa Inggris kalian tuh nggak terlalu bagus. Tapi bisa banget selama kalian mau belajar, konsisten, tekun, pokoknya gaspol aja untuk kerja ke Australia. Eyes on the prize baby. Oh ya, buat temen-temen yang pengen kepo tentang WHV, aku udah bahas gimana cara apply WHV dan segala macemnya. Aku akan taruh linknya di description box, kalian bisa kepoin. Terus visa yang kedua, student visa. Loh, student visa emang bisa kerja ke Australia? Bisa, tapi maksimal 20 jam. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang student visa, aku juga udah bikin videonya, bakal aku taruh juga di description box linknya. Oke, lanjut. Jadi student visa ini kalian juga butuh IELTS. Skornya itu tergantung kampus atau universitas pilihan kamu. Jadi ada kampus yang butuh skor IELTS 6, atau ada juga uni yang butuh 6,5, dan ada juga uni atau kampus yang nggak butuh skor IELTS sama sekali. Nah, untuk tahu lebih lanjut kampus-kampus pilihan mana yang nggak butuh skor IELTS, aku saranin kalian pakai agent yang kredibel untuk ngebantuin ngurus student visa kalian. Oke? Sekarang kita akan move ke poin selanjutnya. Ada juga yang nanya, ada nggak sih kak yang bener-bener nggak bisa bahasa Inggris dan dia bisa kerja ke Australia? Ada, aku adalah saksi matanya. Jadi, ini bukan orang Indonesia ya. Aku kerja di salah satu cafe di Banks Meadow dan ownernya itu Chinese, dan dia mempekerjakan seorang cook atau kitchen hand yang Chinese juga. Dan kitchen hand ini tuh udah cukup berumur, kita manggil dia tuh Peter. Dan Peter ini bahasa Inggrisnya sangat amat limited. Jadi agak susah untuk aku komunikasi. Tapi dia kan komunikasinya langsung ke bos aku kan, ya. Kalau mereka ngobrol tuh ya bahasa Mandarin gitu, yang aku nggak ngerti. Jadi jawabannya ada orang yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi kerja di Australia. Berarti masih ada kesempatan dong buat aku untuk kerja ke Australia dengan bahasa Inggris aku yang pas-pasan. Ada, kesempatannya besar emang untuk ke Australia dengan bahasa Inggris kamu yang pas-pasan, ada. Tapi let me tell you this, akan banyak kerugian, keapesan, disadvantages yang akan kamu alamin. Aku udah menyaksikan sendiri, bahkan aku alami sendiri gitu loh. Keapesan karena kurang mengerti, kurang paham bahasa Inggris. Aku akan kasih tahu 3 contoh ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman aku yang udah berkecimpung di Australia demi segenggam berlian. Apaan sih? Oke, jadi contoh yang pertama, karena kamu bahasa Inggrisnya pas-pasan, maka akan terjadi yang namanya kesulitan untuk komunikasi dengan rekan kerja. Itu aku alamin sendiri sama si Peter. Dan coba kamu bayangin juga kalau misalnya kamu lagi kerja di kitchen gitu, di dapur, terus kamu bantuin chefnya. Terus chefnya minta tolong kamu nih, tolong potongin bawang dong gitu, gue butuh bawang. Dan kamu mikirnya, oh potong tomat ya, udah nih, terus kamu kasih lah tomat yang udah dipotong-potong ke si chef. Chefnya akan apa?
Akan sebel nggak sih? Kalau itu kejadian sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin masih bisa dimaafin. Tapi kalau terlalu sering kejadian, bisa-bisa kamu tuh dipecat. Itu paling apes. Contoh yang kedua, kamu akan kesulitan komunikasi dengan customer. Coba kamu bayangin lagi, kamu lagi kerja di satu cafe atau restoran dan tempat itu sangat amat busy. Terus kamu taking order nih dari customer. Customer minta 1 molten cake, 1 hot latte. Terus udah nih kamu catet gitu kan. Kamu salah catat karena kamu salah denger atau kamu emang nggak ngerti dia pesen apa. Terus kamu masukin orderannya ke POS, malah kamu catatnya 1 es teh manis, 1 kue klepon misalnya. Udah nih orderan udah masuk, terus kamu anter gitu ke customer. Yang terjadi udah kamu nanti disemprot sama customer, kamu juga pasti akan ditegur sama bos kamu, dan di mata bos kamu itu performance kamu jelek, performance kamu menurun. Dan ternyata bos kamu tuh sedang mencari kandidat untuk dijadikan supervisor atau manager, dan you gonna lose that chance. Kamu akan kehilangan kesempatan untuk dipromot ke supervisor atau manager yang gajinya lebih tinggi cuma karena bahasa Inggris kamu pas-pasan atau pasif. Dan contoh yang ketiga, ini udah terjadi di aku udah bikin videonya. Kalau kalian mau nonton, aku taruh juga di description box linknya. Adalah aku ditipu. Kalau bahasa Inggris kalian pas-pasan, pasif, kemungkinan besar kalian bisa ditipu, dibegoin, atau dimanfaatin sama employer kalian, sama bos kalian. Itu kemungkinannya sangat amat besar, dan ini sering banget terjadi. Dieksploitasi. Misalnya gaji seminggu itu ditahan atau nggak dibayar sama bos kamu. So ya, intinya dari video ini adalah bahasa Inggris itu sangat penting. Iya, emang sih ribet, harus belajar bahasa Inggris lah, harus ikut tesnya lah. Tapi kalau emang kalian pengen banget kerja ke Australia, itu adalah salah satu syarat yang harus kalian penuhi. Aku sangat-sangat percaya kalau kalian pengen sesuatu, kalian kejar terus-terusan, kalian usaha, dan jangan lupa berdoa juga, kalian pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. So ya, itu aja sih menurut aku. Oh ya, satu lagi, kalian pas udah nyampe di Australia itu kesempatan yang sangat besar, peluang emas, bukan cuma untuk dapetin duit doang ya, tapi kalian juga bisa belajar bahasa Inggris, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian dengan native speakers, dengan bule-bule di sana gitu loh. Jadi ya, itu aja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman semua. Semoga video kali ini bermanfaat, and I'll see you guys on my next video. Dadah!